Ini saya akan menjelaskan untuk pembuatan SKP atau pengisian SKP dengan file Excel yang saya buat di sini. Yang pertama ada sheet data PNS. Silahkan diisi nama yang akan dinilai, kemudian nama atasan. Di paling bawah saya kasih nama KS nama, maksudnya untuk nanti penilaian apabila terjadi pergantian kepala sekolah atau pimpinan. Tapi kalau tidak ada terjadi pergantian, diisi sama dengan data atasan. Yang kedua yang diisi adalah SKP atasan. SKP atasan ini hanya diambil SKP-nya saja. Rencana kerja silahkan dituliskan semua ke bawah di sini. Dituliskan ke bawah, dari atas sampai bawah, sesuai dengan SKP kepala sekolah. Setelah itu selesai, baru membuat perencanaan SKP. Nah, di sini yang penting, ini saya akan hapus dulu semua. Saya akan hapus dan bagian di sini. Jangan pernah menghapus barisnya atau kolomnya. Jadi yang bagian rencana kinerja, aspek dan indikator kinerja individu jangan dihapus, dibiarkan saja. Nah, sekarang kinerjanya mulai dari kasih nomor 1.1. Kinerja atasan yang diintervensi, rencana kinerja atasan yang diintervensi. Pilih, kalau tadi sudah diketikkan di SKP atasan, maka tinggal dipilih mana yang akan diintervensi. Misalnya, terlaksana proses pelajaran dan bimbingan yang berkualitas. Kemudian, rencana kinerjanya mulai dari perencanaan. Jadi sudah ada pilihan di referensi, tinggal terlaksananya perencanaan, maka di sini akan otomatis. Misalnya, ini kemudian targetnya kalau perencanaan, kalau dalam 1 tahun itu ada 2 laporan, kalau 1 tahun. Misalnya, ini ada 2 laporan, targetnya 100 untuk kuantitasnya, pilih saja 100%. Kemudian ketepatan waktu, kalau 1 tahun itu 12, karena ini paket 12 bulan. Terus, jadi setelah perencanaan ada pelaksanaan pembelajaran bimbingan. Jadi pelaksanaan ini dibuat satu laporan, kemudian 100%, kemudian di sini ketepatan waktu 12 bulan. Oh, sorry, untuk perencanaan tadi biasanya di bulan Juli dan bulan Januari, jadi bisa 2 bulan saja. Kemudian setelah pelaksanaan itu ada misalnya kegiatan penilaian, evaluasi, targetnya ada berapa kali evaluasi, taruhlah dianggap ada tengah semester, ada semester, ada akhir tahun, berarti ada 4 dokumen atau laporan, ada 4 laporan, targetnya 100%, kemudian waktunya 12 bulan untuk 1 tahun. 12 bulan. Setelah evaluasi, di sini ada terlaksananya hasil analisis. Jadi melakukan analisis, targetnya sama, tadi dibuat 4, kalau 1 tahun, buat 4 laporan, targetnya 100%, diisi di sini, 100%, ada 12 bulan. Setelah analisis, kegiatan analisis, kemudian ada tindak lanjut. Terusnya hasil analisis sudah, tindak lanjut. Tindak lanjutnya misalnya di sini ada 1 atau 2 laporan per semester, ada 1 misalnya, 2 laporan, target 100%, kemudian waktunya 1 tahun itu 12 bulan.
atau 12 bulan. Oke, setelah ini kalau ada yang menjadi wali kelas bisa diisikan di sini menjadi wali kelas. Misalnya, saya tugas sebagai wali kelas di sini. Ini ada 2 laporan per semester misalnya. Targetnya 100%. Kemudian waktunya ada 12 bulan. 12 bulan. Oke, nah untuk penomoran tinggal diurutkan 1.1 karena ini masih satu SKP kepala sekolah yang diintervensi berarti 1.2. Ke bawah lagi ada 1.3. Bawah lagi ada 1.4. Kemudian ada 1.5. Kemudian 1.6. Setelah itu selesai, kemudian ada kita buat lagi 2.1. Ini yang diintervensi misalnya kaitan dengan peningkatan profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Ini misalnya mengikuti kegiatan diklat. Oke. Kegiatan diklat pengembangan diri misalnya fungsional 30 sampai 80 jam. Misalnya 1 tahun mentargetkan ada 4 diklat, ada 4 laporan. 4 laporan. Kemudian kualitasnya 100%. Waktunya ditempuh dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ini bisa berbeda-beda. 4 bulan berbeda-beda. Kemudian misalnya membuat setelah pengembangan diri ikut kegiatan IHT misalnya atau seminar. Misalnya dalam 1 tahun ikut 6, ada 6 laporan. Ada 6 laporan. Targetnya kualitasnya tetap 100%. Dicapai dalam waktu 12. Ini waktunya 2 bulan sekali karena 2 bulan sekali misalnya. Kemudian di sini selesai. Kemudian ini nomornya urut juga. Dari 2.1 di sini berarti 2.2. Sekarang yang ketiga misalnya mau mengintervensi 3.1 kaitan dengan publikasi ilmiah. Karya publikasi ilmiah dan karya inovatif. Misalnya minimal seorang guru itu membuat 1 buku pedoman guru misalnya. Kalau membuat PTK tinggal dicari PTK. Kalau membuat apa lagi gitu ya. Jadi ini 1 buku. Kemudian 100%. Targetnya ini hanya 1 bulan pembuatan maksudnya. Target 1 bulan pembuatan. 1 bulan. Oke. Kalau buat apalagi karya inovatif misalnya buat ya tinggal ditambahkan di sini dicari terciptanya misalnya karya seni kategori kompleks misalnya membuat buku kumpulan puisi. Di sini targetnya ada 1 buku. Kualitasnya 100%. Kemudian waktunya 1 buku membuat dikasih waktu 2 bulan. 2 bulan selesai buat 1 buku. Oke. Selesai sekarang nomornya sama seperti tadi, urut dari 3.1 berarti di sini 3.2. Kemudian ada lagi rencana SKP kepala sekolah yang diintervensi. Yang keempat misalnya kaitan dengan keterlibatan aktif guru dalam kegiatan organisasi profesi, misalnya menjadi pengurus MGMP atau anggota MGMP, misalnya pengurus. Isi pengurus. Ada 1 misalnya SK, kalau pengurus atau anggota itu ada SK, targetnya 100%. Ini jangka waktunya, ini masuk di dalam harus 1 tahun.
Itu berarti 12 bulan. Ada lagi misalnya 4.2-nya ini aktif dalam misalnya di keanggotaan PGRI. Anggota PGRI misalnya ini satu KTA, tanda buktinya ada kartu tanda anggota 100, kemudian 100%, kemudian waktunya 12 bulan. Selesai. Nah, maka di sini kan saya menyediakan sheet yang banyak di sini, garis yang banyak, yang kosong ini jangan pernah dihapus. Ini tinggal ditarik aja ke atas di blok, kemudian ditarik di atas. Oke? Selesai di sini ditarik ke atas di sini seperti ini. Maka yang tambahan. Nah, tambahan silahkan kalau ada tugas tambahan, kalau tidak ya di del saja, di del seperti ini. Tinggal di del kalau tidak ada tambahan. Kalau ada tambahan tinggal ditambahkan. Pilihannya yang ada di situ, misalnya saya kasih contoh penyelenggaraan panitia pengenalan lingkungan sekolah, panitia literasi dan seterusnya, misalnya ada. Misalnya saya buat di sini, saya buat kosong ya, saya buat kosong saja, tidak ada tugas tambahan, kinerja tambahan. Selesai. Jadi perencanaannya, ketika perencanaan sudah selesai, yang perlu diperhatikan adalah nomor di sini. Karena ini akan saya gunakan untuk pembuatan keterkaitan angka kredit. Ingat-ingat nomornya 1.1 sampai 1.6, kemudian 2.1, 2 titik, sampai dengan nanti ada 3.1, 3.2, ada di sini ada ini berarti 4.2 ini. Nah, ini digunakan dalam keterkaitan. Diisikan di sini, di nomor ini dihapus dulu yang sudah ada, dihapus. Kemudian diisikan mulai dari 1.1, otomatis akan muncul 1.2, 1.3, tadi kan 1 sampai 1.6, 1 sampai 1.4, 1.5, 1.6, kemudian ada 2.1, 2.2, kemudian tadi ada 3.1, 3.2, misalnya, kemudian ada 4.1, 4.2. Jadi urut. Tinggal mengisikan urut, maka keterkaitan angka kredit sudah saya buat otomatis akan muncul angka kreditnya. Kalau wali tadi paket. Paket itu sebenarnya atas tinggal di blok saja, nanti di merger bisa. Di merger seperti ini bisa. Nah, maka nilainya akan paket kalau wali kelas. Kalau tidak, tadi akan muncul tulisan paket. Maka di akhir sudah ada jumlah angka kreditnya. Selesai. Jadi hanya seperti itu pembuatan SKP. Kemudian nilai di paket di sini sudah akan otomatis ketika di sini pengisiannya betul. Jadi tinggal pilih saja misalnya golongannya di sini. Misalnya saya ganti 3D atau saya ganti misalnya 4A. Maka di nilai di sini juga akan otomatis berubah. 29,75. Saya buat otomatis. Oke, jadi setelah rencana nanti ada keterkaitan, ada verifikasi. Semua sudah tinggal disesuaikan. Kemudian review, nanti pada waktu sudah misalnya sudah ada, tidak ada perbaikan, tinggal di print di sini bagian penetapan, kolom-kolomnya disesuaikan seperti ini. Oke, itu saja untuk pembuatan perencanaan SKP dengan bantuan aplikasi yang saya buat, saya modifikasi sendiri. Terima kasih, semoga bisa membantu.